Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonie Agustina Darmansius dengan NIM 19230027. Di sini saya akan berbicara mengenai statistik ekonomi tentang populasi dan sampel. Kita akan membahas mengenai populasi. Populasi adalah suatu kelompok, kumpulan, atau himpunan dari keseluruhan objek yang akan kita teliti. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Penelitiannya bisa berupa benda, binatang, manusia, bilangan, dan lain-lain. Sebagai bahan penelitian, populasi mempunyai karakteristik tertentu, lengkap, dan juga jelas. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sampel? Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Hasil penelitian dari sampel ini pada akhirnya akan digunakan dalam menentukan kesimpulan atas populasi. Sugiono mengelompokkan teknik sampling menjadi dua bagian. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling terdiri dari 4 macam yang akan kita jelaskan. Pertama adalah simple random sampling, atau dapat dikatakan juga simple sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contoh, suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulusan S1 50 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, dan SD 300 orang. Maka, pengambilan sampel dengan teknik ini adalah dengan asumsi 10% dari populasi masing-masing strata yang diambil. Jadi, dari S1 diambil 5 orang secara acak, S2 diambil 3 orang, SMK 80 orang, SMA 40 orang, dan SD 30 orang. Maka total sampel yang diambil adalah 158 orang. Ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Contoh, suatu perusahaan memiliki pegawai pendidikan berstrata S1 50 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, dan SD 300 orang. Maka, pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara bebas, yaitu S1 diambil 50 orang atau semua populasi S1 dan S2 diambil 30 orang atau semua populasi S2. Sementara kelompok populasi yang strata lainnya diabaikan karena jumlah populasinya terlalu besar, sehingga total sampel yang digunakan adalah 80 orang. Akhir adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Sebagai contoh, di kota Banyuwangi terdapat 30 SMP sebagai populasi. Karena itu, pengambilan sampelnya dilakukan sebesar 15 SMP saja dengan pemilihan secara random. Teknik sampel ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertamanya penentuan sampel daerah, dan yang kedua, penentuan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Sedangkan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan non-probability sampling terdiri dari 6 macam. Pertama adalah sampling sistematis. Ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, jumlah populasi 100 orang
dari masing-masing diberi nomor 1 sampai 100. Sampelnya dapat ditentukan dengan cara memilih orang dengan nomor urut ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, atau memilih orang dengan nomor genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kedua adalah sampling quota. Ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, ingin melakukan penelitian tentang pendapat mahasiswa terhadap layanan kampus. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500. Kalau pengumpulan data belum mencapai kuota 500 mahasiswa, maka penelitian dipandang belum selesai. 3. Ada sampling incidental. Ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 4. Ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini paling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Misalnya, penelitian tentang kualitas makanan, sampel sumber datanya adalah orang ahli makanan atau ahli gizi. Yang kelima, ada sampling jenuh. Ini merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel di bawah 30 orang atau untuk penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sedikit atau kecil. Misalnya, jika jumlah populasi 20 orang, maka 20 orang tersebutlah yang akan dijadikan sampel. Terakhir ada snowball sampling. Ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Misalnya, suatu penelitian menggunakan sampel sebanyak 10 orang. Tetapi, karena peneliti merasa dengan 10 orang sampel ini datanya masih kurang. Nah, maka peneliti akan mencari orang lain yang dirasa layak dan lebih tahu tentang penelitiannya dan mampu melengkapi datanya. Apa sih kegunaan dari sampel? Yang pertama itu adalah menghemat biaya. Ketika kita melakukan penelitian, kita akan memerlukan alat-alat untuk peneliti tersebut. Nah, sementara dengan menggunakan teknik sampling, maka biaya yang akan dikeluarkan sedikit berkurang. Dan yang kedua, dapat mempercepat pelaksanaan penelitian. Apabila dalam melakukan penelitian objek yang ditelitikan sangat banyak, maka akan memerlukan waktu yang lama. Tetapi jika objek yang diteliti hanya sebagian saja atau sampel, maka hanya akan membutuhkan waktu yang sedikit sehingga penelitian akan cepat selesai. Dan yang ketiga itu dapat menghemat tenaga. Dalam melakukan sebuah penelitian, jika objek yang diteliti sangat banyak, seluruh populasi, maka diperlukan tenaga yang lebih banyak dibanding dengan meneliti objek yang sedikit. Dan yang keempat, itu memperluas ruang lingkup penelitian. Dalam melakukan penelitian, menggunakan populasi, maka cakupannya terlalu luas dan banyak. Dalam penelitian sampel, cakupannya sedikit dan tidak terlalu luas. Dan yang kelima, memperoleh hasil yang lebih akurat. Kenapa akurat? Dalam melakukan penelitian, lebih baik menggunakan sampel daripada populasi, karena apabila menggunakan populasi, cakupannya terlalu besar, dikhawatirkan ada yang terlewati dan lebih merepotkan sehingga hasilnya tidak akurat. Pengambilan sampel itu memiliki 7 prosedur. Yang pertama ada menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah suatu langkah pokok bagi suatu penelitian. Karena tujuan penelitian tersebut merupakan arah untuk elemen-elemen yang lain dari penelitian. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam mengambil sampel dari populasi adalah menentukan tujuan dari penelitian. Kita menentukan populasi penelitian. Sebelum sampel diambil, harus ditentukan dengan jelas kriteria atau batasan populasinya. Dengan demikian, maka akan menjamin pengambilan sampel secara tepat dengan menentukan kriteria inklusif maupun kriteria eksklusif.
Ketiga adalah menentukan jenis data yang diperlukan. Jenis data yang akan dikumpulkan dari suatu penelitian harus dirumuskan secara jelas. Yang keempat, menentukan teknik sampling. Penentuan teknik sampling yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan penelitian dan sifat-sifat populasi. Yang kelima adalah menentukan besar sampel atau sample size. Karena meskipun besar atau kecilnya sampel belum menjamin representatifnya atau tidaknya suatu sampel, tetapi penentuan besarnya sampel dapat merupakan langkah penting dalam pengambilan sampel. Secara statistik, penentuan besarnya sampel ini akan tergantung pada jenis dan besarnya populasi. Penentuan besarnya sampel ini akan dibicarakan dalam bagian lainnya. 6. Kita akan menentukan unit sampel yang diperlukan. Sebelum menentukan sampel yang diperlukan, terlebih dahulu akan ditentukan unit-unit yang menjadi anggota populasi. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan unit mana yang akan dijadikan sampel. Terakhir adalah memilih sampel. Apabila karakteristik populasi sudah ditentukan dengan jelas, maka kita dapat dengan mudah memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi tersebut. Dalam memilih sampel dari populasi ini, dengan sendirinya berdasarkan teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, dari sini kita dapat melihat perbedaan antara populasi dan sampel. Secara pengertian, populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Secara karakteristik, populasi itu adalah parameter, sementara survei adalah statistik. Dalam pengumpulan data, populasi disebut dengan sensus, sementara sampel disebut dengan survei. Dan populasi lebih fokus dalam mengidentifikasi karakteristiknya, sementara sampel lebih fokus kepada menduga karakteristik populasi. Sekian pembahasan mengenai populasi dan sampel. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.